Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi untuk valuta asing, transaksi dalam mata uang asing. Kemarin kita di kelas sudah membahas mengenai bagaimana cara pencatatan untuk transaksi dalam mata uang asing. Nah, kita masuk ke ini udah ya kemarin ya. Masuk ke halaman 323 yaitu mengenai kuotasi dan perubahan nilai tukar. Nah, ada yang namanya direct exchange rate dan indirect exchange rate. Jadi kalau direct exchange rate itu menunjukkan jumlah mata uang lokal atau fungsional yang dibutuhkan perusahaan ya untuk mendapatkan satu unit mata uang asing. Misalnya untuk memperoleh satu USD maka dibutuhkan Rp13.000 gitu ya. Berapa jumlah mata uang fungsional yang kita butuhin untuk satu unit mata uang asing. Nah, direct exchange rate itu adalah jumlah yang dibutuhkan dibagi satu unit mata uang asing. Oke. Kalau indirect itu berapa jumlah mata uang asing yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang lokal. Jadi logikanya dibalik gitu ya. Misalnya untuk memperoleh Rp1 itu dibutuhkan 0,000769 dolar USD gitu ya. Nah, kalau yang kita lihat ya berapa jumlah mata uang fungsional yang digunakan untuk mencapai mata uang asing itu adalah yang sering dipakai. Jadi debt direct exchange rate itu lebih banyak dipakai. Oke. Okay. Nah, kemudian ada nilai tukar yang bisa menguat ataupun melemah gitu ya. Kita lihat menguat dan melemah itu terjadi ketika apa? Nah, kalau menguat itu apresiasi terjadi ketika jumlah mata uang lokal yang diperlukan untuk satu unit mata uang asing itu menjadi lebih sedikit ya. Jadi eh, yang dibutuhin itu lebih sedikit itu namanya menguat gitu ya. Jadi penguatan suatu mata uang itu disebabkan oleh tingginya permintaan terhadap mata uang lokal dibandingkan mata uang asing. Jadi misalnya 1 Januari itu untuk 1 USD kita butuh 13.900, tapi 15 Januari kita tuh butuh 13.600. Jadi kan turun. Nah, kalau turun ini artinya nilai kita tuh menguat. Gitu ya. Nilai uang lokal kita tuh menguat. Gitu ya. Nah, kalau melemah itu ketika kita itu pada saat mata uang asing yang atau lokal fungsional yang diperlukan untuk memperoleh satu mata uang asing itu jadi lebih banyak gitu loh. Jadi misalnya 15 Januari itu 1 USD itu 13.600, tapi 31 Januari 1 USD itu 13.700. Nah, ini artinya lemah nilai uang kita karena turun gitu ya. Turun tuh artinya nilainya, bukan harganya. Kalau harganya jadi naik kan, tapi kan artinya kalau kita butuh 1 dolar itu membutuhkan uang yang lebih banyak gitu ya. Itu artinya nilai tukar kita tuh melemah. Oke, pahami ya? Detailnya teman-teman bisa lihat di buku ya. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu bagaimana akuntansi untuk mata transaksi dengan valuta asing atau mata uang asing. Nah, di sini ada penjelasan ya mengenai transaksi dengan mata uang asing itu suatu transaksi yang nilainya tuh didenominasi dalam mata uang asing. Jadi denominasi itu artinya bahwa harga atau nilai yang dijadikan acuan atas penyelesaian tersebut. Nah, biasanya kelompok transaksi itu ada, kalau di sini dikategorikan 3 gitu ya. Ada jual beli barang gitu nomor 1. Dampaknya kalau ada jual beli pasti ada pinjam meminjam dana, piutang dan utang gitu ya. Atau yang ketiga, transaksinya itu dikategorikan sebagai pelepasan ya atau perolehan aset. Nah, berikut gambarannya. Jadi gambaran alurnya itu yang pertama adalah transaksi mata uang asing ini dicatat pada nilai tukar atau historis sehingga memunculkan ada aset dan liabilitas moneter. Nah, di akhir periode di sini ya ada yang namanya akhir periode pelaporan ya. Jika transaksinya tuh melebihi dari 31 Desember. Jadi akan ada lintas periode gitu ya. Jadi nanti ada transaksinya juga di sini, artinya penyesuaiannya. Kemudian adalah transaksi pada saat penyelesaian aset dan liabilitas moneter.
Penyelesaian itu apa? Artinya ya menyelesaikan transaksi tadi terkait dengan beli atau jual ada muncul utang piutang. Ketika penyelesaian, maka ya artinya melunasi gitu ya, melunasi atau kita yang menerima pembayaran. Nah, itu artinya penyelesaian. Sehingga akan bisa dimungkinkan karena kita menggunakan mata uang asing akan ada selisih kurs ya. Selisih kurs bisa untung atau rugi gitu ya, akhirnya di laba rugi atau selisih kurs yang diakui di laba rugi atau penghasilan komprehensif untuk pos-pos non moneter. Oke, nanti kita lihat. Jadi secara umum transaksi itu ada 3 bagian. Bu, kalau misalnya sebelum periode pelaporan udah selesai bayar utang piutang gimana? Oh ya sudah, that's it, selesai. Gitu ya, tidak perlu ada adjustment pada saat 31 Desember dan penyelesaian di periode berikutnya. Nah, terdapat banyak variasi dalam mata uang asing yang memiliki dampak terhadap pelaporan. Gitu ya. Di sini teman-teman bisa lihat di halaman 326 bahwa transaksi pembelian atau penjualan mata uang asing. Jadi ada yang pertama tujuannya spekulasi. Ya, spekulasi itu apa? Jadi memang tujuannya beli mata uang asing untuk spekulasi. Spekulasi itu artinya si pembeli atau penjual itu membeli dulu ya. Pembeli dulu itu mengharapkan ketika dia beli suatu saat tuh nilainya akan bisa naik mungkin gitu ya. Ya, jadi mungkin akan bisa naik gitu. Jadi dia bisa untung dari beli mata uang asing itu tadi. Jadi poinnya ke objeknya tuh mata uang asing. Yang kedua, gitu ya. Jadi transaksi pembelian atau penjualan tapi bukan uang asingnya tapi barang atau jasa karena nature perusahaan itu memang mau menjual barang ya, dan jasa. Gitu ya, dalam mata uang asing. Jadi jual belinya pakai mata uang asing. Yang ketiga, ada juga transaksi yang pembelian yang didahului perolehan mata uang asing. Jadi mau jual beli tapi dia sudah punya dulu mata uang asing. Gitu. Jadi artinya udah mempersiapkan mata uang asing terlebih dahulu untuk mengurangi selisih kurs dan sebagainya. Ya. Nah, sekarang kita lihat transaksi pembelian penjualan mata uang untuk tujuan spekulasi. Jadi yang pertama dulu ya. Jadi tujuannya entitas itu sengaja melakukan jual beli mata uang asing untuk memperoleh keuntungan dari ekspektasi perubahan nilai tukar mata uang asing. Contohnya, sebuah entitas itu punya ekspektasi bahwa uang ini akan melemah terhadap US di masa yang akan datang, maka dia sekarang beli, pada saat pelemahan terjadi itu dijual. Oke, jadi kan untung kan? Berikut transaksinya boleh dibaca dulu. Di contoh 9.1 pada tanggal 1 November PTN itu berspekulasi bahwa nilai tukar rupiah itu akan melemah terhadap USD. Maka PTN Nusantara membeli 10.000 USD dengan kurs hari itu kurs spotnya 13.600. Nah, dia eh, melewati periode tutup buku yaitu 31 Desember. Itu pada saat itu kurs spotnya 13.500. Nah, kemudian eh, berikut nilai tukar pada tanggal-tanggal yang relevan. Ada 31 Januari itu nanti ada transaksi terkait. Kita lihat dulu transaksi seperti tadi di timelinenya ya. Transaksinya yang pertama adalah transaksi pada saat jual belinya, yaitu kan kalau kita beli falas valuta asing berarti kan pasti kreditnya dulu lihat kasnya berkurang kan, kita kan beli ya, kasnya berkurang 136 juta itu dari 13.600 kali 10.000 USD. Nah, debitnya kan kita tadi beli USD. Jadi kita tuh jadinya megang kas dalam bentuk valuta asing atau USD. Paham ya? Jadi kayak berubah aja. Kas rupiah kita keluarin berubah menjadi kas USD. Semoga bisa dipahami. Di logik dulu ya. Di 31 Desember 2020 ini ada pengakuan. Jadi kalau nilainya itu turun 13.500 gitu ya. Berarti kan nilai uang kita kan awalnya 136 juta. Tapi jadi turun 135 juta. Berarti turunnya kan berarti 1 juta kan? Ya. Atau bisa dikatakan 100 kali 10.000. Maka
berarti nilai kas falas kita dikurangi dulu, ya kan? Tadi kan 136, agar jadi 135 pengakuan di kurs pelaporan itu kita kurangi di sini 1 juta. Ya, debitnya kita akui sebagai kerugian transaksi mata uang asing. Paham ya? Oke, nanti kalau belum paham detailnya ada di halaman 328. Oke. Nah, pas transaksi ketiga tuh pada saat penyelesaian transaksi ya 30 Januari maka kasnya di debit ya. Kan tadi kan sorry. Jadi kita ngelihatnya bukan dari tanggal 1 November tapi dari tanggal 31 Desember ke 30. Jadi selisihnya 200. Kan nilainya naik tuh. Kalau naik berarti untung. Nah, karena untung kita lihat di sini dulu, kita mengakui dulu keuntungannya. Kas falas di debit, ya, keuntungan di kredit 2 juta. Nah, transaksi kedua adalah pada saat penyelesaian. Penyelesaian itu artinya kita jual tuh kas kita karena kan tadi spekulasi. Kita punya tujuannya untuk menjual, ya. Jadi kalau menjual berarti kas falasnya kita jual ya, berarti kan habis tuh, ya kan, di kredit. Jadi balik lagi ke kas tunai di kita 137 juta. Bisa dipahami ya? Oke. Yang kedua, spekulasi menggunakan derivatif atau forward. Nah, derivatif atau forward kemarin udah kita bahas ya bahwa dalam transaksi mata uang asing tuh muncul uncertainty. Jadi spekulasi itu kita gunakan dengan menggunakan derivatif. Nah, derivatif tuh kayak lindung nilai. Nah, yang dipakai biasanya untuk falas itu adalah lindung nilai berupa forward. Forward tuh apa? Forward tuh ini adalah kontrak yang mana satu mata uang asing yang dipertukarkan dengan mata uang lain pada tanggal dan harga yang telah disepakati sebelumnya. Jadi kalau tadi kan kita nggak tahu ya, oh kapan mau dijual itu ya sesuai dengan tanggal. Kita lihat naik apa turun gitu ya, menguat atau melemah. Tapi kita punya kontrak tuh untuk misalnya nanti keperluannya tertentu gitu, kita akan bisa menukar dengan nilai yang sudah ditetapin di awal gitu ya. Maka tidak perlu mengeluarkan investasi awal tetapi dengan menyepakati kontrak ya, jadi nggak perlu ada uang di awal gitu ya, tapi kita sepakatan kontrak. Nah, menurut PSAK 71 maka derivatif itu diakui dan diukur pada nilai wajar dan selisih nilai wajarnya diakui laba rugi ya. Nilai wajar sebuah forward falas adalah kurs forward yang berlaku sehingga selisih kurs forward antar periode diakui juga di dalam laba rugi. Oke. Nah, kalau kita lihat ya ada ini lindung nilai di BNI contohnya banyak banget ya. FX forward, par forward, domestic non deliverable forward, ya swap, cross currency swap, interest rate swap. Jadi banyak lindung nilai yang dilakukan gitu ya. Jadi terkait ketidakpastian nanti teman-teman bisa lihat, cek dulu ya di annual report itu adanya apa, lindung nilainya itu apa. Ada juga memang perusahaan yang nggak punya lindung nilai itu juga ada gitu ya, karena memang kenapa kok nggak pakai lindung nilai, mungkin karena memang mata uang fungsionalnya sudah menggunakan USD walaupun dia di Indonesia misalnya, jadi dia nggak pakai swap, nggak pakai forward. Contohnya forward itu halaman 329. PT Nusantara tuh spekulasi tadi ya, sama ya ini ya, sama. Oke, terus di sini tapi dia belinya dia transaksinya dengan bank gitu ya. Dia sepakat sama bank BPI itu 10.000 USD itu sebesar harganya udah ditentuin di awal 13.650 ya. Nah, kurs spot tanggal 1 November pada saat transaksi itu 13.600. Maka PT Nusantara memiliki periode tutup buku 31 Desember. Nah, ini adalah contoh-contohnya. Oke. Nah, satu lagi adalah yang kolom ini adalah kurs forward karena dia pakai forward, kontrak lindung nilai. Begitu ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana transaksinya tanggal 1 November, kita lihat transaksi ya. 1 November atas transaksi spekulasi tadi kan nggak ada di awal ya, maka no entry gitu ya, karena nggak ada jurnal.
karena nilai wajar derivatif itu 0. Jadinya kita tidak ada ini karena nggak ada investasi kan hanya kontrak. Jadi nggak ada entry. 31 Desember 2020 kita mengakui rugi karena kontraknya membeli USD pada 30 Januari 2021 dengan harga yang disepakati. Jadi 31 Desember itu walaupun kita tadi belum ada ini ya kontrak di awal, maka kita mengakui adanya kerugian. Ya dari mana? Dari 13.650 ya dikurangi 13.550. Oke. Nah, jadi selisihnya 100 kali 10.000 USD 1 juta. Oke. Forward itu dicatat sebagai aset atau liabilitas keuangan. Ya, straight forward USD. Nah, Bu, kenapa Bu kok belum ada jurnal tanggal sebelumnya kok di sini udah dianggap sebagai kerugian gitu, karena pada tanggal 1 November gitu ya dia kontraknya tuh membeli pada 30 Januari. Sementara jika seandainya PT Nusantara baru melaksanakan kontrak pada 31 Desember, maka cukup membeli kurs 3550. Maka kenyataannya PT Nusantara sudah terlanjur menyepakati pada tanggal 1 November. Ya, artinya sebenarnya agak rugi nih 31 Desember karena turun pas harganya ya. Oke. Karena penting untuk diidentifikasi awal posisi kontrak apakah berjanji membeli atau menjual falas gitu ya. Jadi aset atau liabilitas keuangan forward. Nah, memang kalau aset atau liabilitas berarti dia dianggap kayak memiliki liabilitas keuangan karena di sebelah kredit ya. Oke, terus kalau tanggal 30 Januari tanggal penyelesaian, artinya kan tadi kan janjinya tanggal 30 Januari itu akan melakukan penyelesaian membeli ya. Membeli, maka mengakui dulu mencatat penjabaran kurs forward tanggal pelaporan ya. Pelaporannya kan tadi tanggal harganya itu 13.550 ya, yang 31 Desember, yang pas tanggal 30 Januari itu 13.700 gitu ya. Selisihnya dengan 31 Desember itu 13.550. Jadi dilihat di tabelnya ya, halaman 329, maka dianggap karena ada kenaikan ya sebesar 150, maka dianggap sebagai keuntungan ya, dan debitnya ini aset atau liabilitas keuangan. Oke, aset atau liabilitas. Jadi ini tadi kan kalau tadi ini rugi ya, kalau untung berarti di debit ya, jadi satu akunnya aset atau liabilitas keuangan. Nah, pada saat tadi kan janjinya membeli. Nah, kalau membeli pasti kas kita dikredit ya. Belinya tadi janjinya berapa? Janjinya membelinya diketahui itu tadi 13.650. Jadi uang yang kita keluarin tuh ya hanya sebesar janji kontrak itu tadi. Ya, kita dapat falas nilainya di tanggal 30 Januari itu di tabel 13.700 kali 10.000. Kemudian ada selisih. Ya, selisihnya apa? Selisihnya adalah aset atau liabilitas keuangan forward. Begitu ya, 500. Kita nggak ngakuin ini lagi keuntungan atau kerugian karena sudah diakui di tanggal penyelesaian sebelumnya. Gitu ya. Kalau kita lihat secara akun keuntungan kerugian kan sebetulnya ini dia rugi 1 juta, dia untung 500 ya. Berarti sebetulnya dia itu hanya untung, sebenarnya untungnya adalah berapa? 500. Netonya adalah kerugian 1 juta minus 1 juta plus 1 juta 500. Berarti kan keuntungan 500.000. Gitu ya. Oke. Itu adalah transaksi derivatif. Selanjutnya, oke, ini ada penjelasannya. Oke, selisihnya mencerminkan adanya biaya dalam melakukan transaksi forward yang tidak membutuhkan posisi awal, investasi awal. Oke, ini tadi penjelasannya. Yang ketiga, halaman 331 adalah transaksi ekspor. Nah, PT Nusantara itu memiliki unit usaha yang memproduksi dan mendistribusikan mesin scanner ya atau pemindai untuk mendukung keamanan terhadap bandara-bandara di kawasan Asia gitu ya. Dia jual. Nah, ini kalau ekspor kan menjual, mengirim ke luar negeri ya, ke Changi di Singapura. Oke. Harga jualnya 100.000, beban pokok penjualan 60%, ya, akan diterima dalam dolar USD.
dolar Singapura ya, tanggal 1 Februari. Oke. PT Nusantara memiliki akhir periode per 31 Desember mata uang fungsionalnya rupiah. Nah, ini adalah kurs-kurs yang relevan 30 Desember pada saat transaksi, 31 Desember dan penyelesaian. Nah, bagaimana jurnalnya? Kita bisa lihat di halaman 332. Yang pertama, kita mengakui penjualan. Tanggal 20 kan penjualan kan? Ingat penjualan, transaksinya jurnalnya ada 2, mengakui penjualan dan mengakui adanya HPP. Seperti biasa. Ya, jadi caranya adalah penjualan, piutang usaha pada penjualan dan beban pokok penjualan pada persediaan. Caranya adalah 10 unit, itu kayaknya ada kesalahan. Sebentar kita lihat. 10 unit, sorry, yang salah saya di sini ya. Harusnya ini 10 ya, teman-teman ya. 10 kali 100.000 dolar Singapura dikali 10.200 itu ya kebanyakan. Oke, jadinya 10 miliar 200 juta. Nah, 60%-nya tadi HPP-nya ya, kita kaliin aja. Oke, udah selesai di transaksi 31 Desember. Ya, ingat 31 Desember transaksinya adalah mengakui adanya penyesuaian kurs di tanggal 31 Desember. Nah, kira-kira yang berdampak terhadap kurs itu apa? Apakah poin jurnal pertama atau jurnal kedua? Ingat ya, bahwa yang berdampak atas kurs itu adalah aset atau liabilitas keuangan. Ya, kalau penjualan kan tidak aset atau liabilitas keuangan. Ya, HPP juga bukan, persediaan bukan, tidak perlu disesuaikan dengan kurs. Oke, maka kita harus mengakui hanya piutang ini aja. Kita kan punya piutang 10,2 miliar. Ternyata 31 Desember piutang kita itu naik gitu, karena kursnya naik, jadi piutang kita tuh harusnya bertambah gitu loh. Kita tuh nggak cuma punya piutang 10,2 miliar, tapi karena nilainya naik jadi 10.250, maka piutang kita tuh naik. Paham ya? Piutang kita naik. Kalau piutang kita naik berarti untung kan, karena asetnya naik ya. Piutangnya naik jadi asetnya naik. Kalau aset naik artinya apa? Untung. Ya, bisa dipahami ya. Maka di sini akunnya adalah, ingat, yang disesuaikan hanya aset atau liabilitas keuangan. Di sini piutang usahanya bertambah ya, karena naik kan, US Singapurnya naik kan, USD-nya naik, kok USD ya, Singapura dolarnya naik ya, karena naik keuntungannya naik 50 juta ya, 50 dolar ya naiknya, 50 rupiah kali 10.000 dolar kali 10 unit. Oke. Nah, terakhir pada saat penyelesaian 1 Februari itu kita mengakui 10.000 impornya jadi berapa tadi? Turun ya malah ya. Kalau turun gimana? Ya turun pasti kita sesuaiin dulu aset keuangannya. Kalau turun ya kita akui rugi. Ya kan? Turun jadi 10.150. Oke, karena turun, ya ingat yang disesuaikan udah nggak dari 20 Oktober loh ya, tapi dari 1 Februari. Oke, jadi turun, ya piutangnya jadi turun 10 juta. Oke, 100 ya, turun 100 kali 10 kali 10.000, jadinya rugi di sini ya. Oke, kita akui dulu untung ruginya, terus yang kedua adalah kita mengakui pelunasan. Jadi penyelesaian itu adalah kita pada saat menerima pelunasan. Pelunasannya berapa? Ya pelunasannya pada sesuai dengan saldo piutang kita di buku besar. Coba dilihat dulu buku besar. Jadi debit 10,2 ya. Pura-pura nulis di papan tulis ya. Debit 10,2 ditambah 50, 10.250 ya, dikurangi 10. Ya, 10.250. Oke, dikurangi 10. Oh, ini salah ya. Ini harusnya bukan 10 tapi 100. Wong 10 kali ke 100. Oke, ini 100. 100 juta lah ya ini. Tolong diedit ya. Saya salah. Kurang 0, 100 juta. Jadi 10.250 tadi saldonya dikurangi di piutang di kredit 100, jadi total 10.150. Oke. Nah, kemudian kita nukerin falas tuh. Gitu ya. Kas 10.150, kreditnya 10.150. Bu, mungkin nggak Bu kalau jurnal terakhir ini nggak ada karena nggak ditukerin? Ya mungkin aja.
Tapi ini konteksnya karena dia mata uangnya itu rupiah fungsionalnya, maka ditukerin. Semoga bisa dipahami ya. Intinya tiga eh, ini ya, tiga transaksi. Nah, ini perbandingan kalau kita pakai mata uang fungsional dan mata uang asing. Gitu ya. Jadi memang ini kalau kita pakai Singapura ya kayak gini transaksinya. Ada selisihnya ya kalau kita cuma jual beli biasa ya kayak gini sebelah kiri. Oke. Transaksi impor. Kalau tadi ekspor sekarang impor. Kalau impor berarti apa? Pembelian. Oke. Kalau pembelian barang atau jasa dari luar negeri ya, dampaknya apa? Ada kewajiban untuk menyerahkan. Ya, bayar. Kalau kita beli itu, kalau tadi jual dampaknya piutang, kalau beli dampaknya adalah utang. Ya, sama ya, utang. Nah, ini transaksinya bisa dilihat teman 9.4 ya. Dia beli, oke, mendatangkan tenaga ahli ya kalau ini ya. Tenaga ahli. Pembeliannya maksudnya tenaga ahli 15 Desember dia menerima pelatihan paket 5 hari dengan honor per hari 20.000 euro. Oke, honornya tanggal dibayarnya 15 Januari jadi lewat laporan keuangan. Oke, berikut adalah kursnya 700 800 naik dulu lalu turun ya. Kalau misalnya utang piutang tuh teman-teman harus bisa memahami kapan untung kapan rugi. Contohnya gini, kalau tadi nilai USD-nya naik pas pada saat piutang ekspor, berarti kan kita untung tuh. Tapi kalau diimpor, teman-teman harus memahami bahwa ketika euronya naik atau USD-nya naik, nilai rupiah tuh melemah, berarti utang kita tuh jadi semakin banyak. Ya, ya paham ya? Kalau melemah, naik gitu ya, utang kita tuh semakin banyak. Kalau utang kita banyak, berarti rugi dong kita. Uang utang 100.000 kon bayar 110 juta. Sorry, 110.000. Ya kan? Paham ya? Nah, kalau nilai kitanya menguat gitu ya, artinya turun gitu ya nilai tukarnya. Jadi kita justru untung karena utang kita dulunya 100.000 katakanlah, kita cuma bayar dirupiahkan tuh cuma katakanlah 90.000 ya. Jadi pastikan teman-teman juga punya apa namanya logika dulu terkait dengan ekspor dan impor. Oke. Yang pertama, seperti biasa pada saat transaksi, bayar beban pelatihan dan utang. Nggak ada HPP ya teman-teman ya. 5 hari kali 20.000 kali 15.700, oke, that's it, selesai. Yang kedua adalah pelaporan. Ingat, tadi kursnya naik toh. Kalau naik berarti rugi. Ya, kalau rugi berarti di debit, utang usahanya di kredit. Bertambah utangnya. Oke. Penyelesaian ya, penyelesaian berarti 5 hari kali 20.000 ya 15.800 dikurangi 15.600 turun kan. Nah, kalau turun berarti utang kita jadi turun dong. Untung ya. Kalau untung berarti utangnya kita kurangi lagi dulu ya biar di account sesuai dengan kurs pada saat tanggal itu. Baru kita akui sebagai keuntungan. Oke. Terus seperti biasa transaksi kedua adalah menukarkan falas gitu ya. Kas falas dan kas gitu ya. Oke, kas falas di debit, kita nerima kas falas kan, kasnya di kredit. Atau kalau ini transaksi yang terakhir artinya kita tuh apa namanya melunasi gitu ya langsung dengan Bu, kalau misalnya kita melunasi pakai langsung kas falas ya bisa aja utang usaha sama kas falas. Tapi konteksnya ini adalah kita itu mata uang fungsionalnya adalah rupiah gitu. Jadi ini jurnal ketiga tuh jika bukan lanjutan ya, jika perusahaan menggunakan langsung pembayaran menggunakan mata uang asing. Oke, saya Bu, ini tadi kayak tadi ditukerin eh, nggak ada ini ditukerin ke mata uang Indonesia, nggak ada karena kita tuh bayar gitu ya, membayar. Oke, and then terus transaksi yang impor mata uang impor dengan yang udah diperoleh sebelumnya. Jadi ketika maksudnya diperoleh sebelumnya tuh gimana? Kalau tadi kan kita forward gitu ya, kita kontrak dengan pihak lain untuk membayarkan mata uang tertentu. Tapi untuk mengurangi spekulasi itu perusahaan juga bisa pakai udah nukerin dulu gitu loh. Dia udah punya
mata uang, punya kas gitu ya, dalam bentuk mata uang asing gitu. Ya, itu juga sebenarnya bentuk melindungi ya. Nah, tapi artinya apa? Apa bentuknya? Kalau tadi forward melindunginya tuh pakai mitra, pakai bank gitu. Jadi ketika suatu entitas melakukan transaksi impor, maka seringkali entitas tersebut tuh akan memperoleh mata uang asing yang dibutuhkan untuk penyelesaian transaksi jauh sebelum transaksi impor dilakukan. Tujuannya apa? Untuk menghindari risiko kerugian akibat perubahan nilai. Jadi kan punya uang dulu kan tadi untuk melindungi nilainya kan. Nah, itu namanya natural hedge ya, lindung nilai secara alami. Jadi dia beli mata uang asing dulu ya, untuk melindungi mata uang perubahan perubahan mata uang asing. Nah, ini juga banyak dilakukan oleh perusahaan Indonesia yang punya transaksi asing, tapi pakai mata uang fungsional. Misalnya kayak AirAsia gitu ya di Indonesia, AirAsia Indonesia, dia tuh mengatakan di laporan keuangannya kami menggunakan lindung nilai pakai mata uang um, apa mata uang asing. Dia udah punya kas dalam bentuk euro, dalam bentuk dolar gitu misalnya. Itu namanya natural hedge ya, atau lindung nilai alami. Itu juga banyak dilakukan oleh perusahaan. Nah, contohnya PT Nusantara tuh telah merencanakan kegiatan pelatihan ini sebelumnya dengan biaya 20.000 per orang. Ya, kayak tadi ya contohnya. Oke, untuk menghindari resiko dia belinya. Jadi bedanya ini adalah dia beli tanggal 1 November. Jadi kalau tadi transaksinya tanggal 15, dia tanggal 1 November tuh beli dulu gitu loh. Pas pada saat nilainya murah gitu. Dia beli dulu. Nah kan 15.500 tuh dia beli dulu. Oke, kita beli dulu, kalau beli ya kas falasnya di debit, 15.500 kali 10.000, kreditnya kas. Paham ya? Beban pelatihan sama jurnalnya, cuman bedanya di sini tanggal 31 Desember gitu ya pelaporan, kita lihat pelaporannya. Ya, dia mengakui ini ya, dari 700 ke 800. Oke. Dari 700 ke 800 itu tanggal 20 ini ada penyesuaian, yaitu kas walas ya di debit ya 30 juta. Ini didapat dari kenaikan berapa tadi? Kenaikannya adalah, kita hitung dulu ya, adalah 5 hari kali 20.000 dikalikan selisih. Tapi ingat selisihnya itu bukan dari 15 Desember ke 31 Desember, tapi dari 1 November. Karena dia dulu beli kasnya. Ingat yang disesuaikan itu aset dan liabilitas keuangan. Yang di apa eh, yang diperhatikan adalah kas falas naik 300 ya, 15.500 ke 15.800 yaitu 30 juta. Ya, didapat dari 5 hari kali 20.000 kali 300. Oke, kas falasnya bertambah ya. Dan diakui sebagai keuntungan karena asetnya nambah, ya toh, kasmu nilainya itu nambah. Terus kemudian kita lihat penyesuaian yang kedua. Ingat, yang disesuaikan adalah aset dan liabilitas keuangan. Liabilitasnya keuangan ini sorry agak jelek ya, utang usaha. Ya, jadi di sini utang usahanya dari 15.700 ya, naik kan? Naik kan ini kursnya. Kalau naik 100 ya kita akui sebagai adanya kenaikan 100 ya. Ya, kalau utangnya naik kan ya kita rugi, jadi kerugian. Jadi disesuaikan masing-masing. Sebesar 5 hari kali 20.000 euro kali 100 rupiah. Oke, naik. Dilihat di tabel lagi ya ininya naik. Oke, lanjut. Ini tadi 31 Desember, sekarang penyelesaian. Kalau penyelesaian tuh ingat bahwa kita mengakui kas kita dulu yang kita sesuaiin. Kas sama utang dulu. Jadi ingat, sebelum nyatet adanya pelunasan, kita nyatet penyesuaian nilai kurs spot dulu. Ya, kas falasnya kita bertambah karena apa? Naik lagi. Ya kan? Nilai kas kita tuh naik lagi. Jadi 15.800 jadi 15.900, jadi naik 100, maka kas falas di debit 100 kali 2 kali 20.000 keuntungan. Ya, ingat
Kalau kas keuntungan, kalau liabilitas jadinya rugi, utangnya kita semakin banyak, rugi 100 juta. Nah, di sini makanya kita pastikan bahwa kita ngelunasi utang itu lihat T account. T account awalnya kita lihat 1570 ditambah 10 ditambah 10 ya, jadi 1590. Jadi ini tolong diganti ya. Itu ada revisi di sini 1590 halaman 337 jurnal ke-26. Diganti angkanya. Ya, naik. Dilihat di account. Kamu harus bikin di account kalau untuk mempermudah. Jadi utang usaha di debit ya. Kita bayar kas falas. Oke. Jadi kalau mau dilihat ikhtisarnya saja itu kita untung berapa atau kalau kita punya natural hedge gitu ya. Nah, ini kita lihat bahwa secara kas tunai kita tuh untung 40 juta, secara utang usaha kita tuh rugi 20 juta. Jadi kalau mau dilihat dengan menggunakan natural hedge, kita akan memperoleh euro di awal, maka sebenarnya kita punya keuntungan tuh totalnya 20 juta. Ya, kita tuh sebenarnya punya untung 20 juta. Secara umum ya. Tapi kalau kita nggak punya natural hedge gimana ya? Akan rugi 20 juta. Kita akan rugi 20 juta. Oke. Terakhir itu adalah ada beberapa isu lainnya ya terkait dengan transaksi menggunakan mata uang asing. Jadi kalau itu tadi udah ya 3 transaksi terkait dengan mata uang asing, ada ini ya, ada pembelian mata uang asing, penjualan dan pembelian barang gitu ya. Ketiga adalah pembelian atau penjualan barang dengan diawali dari pembelian mata uang asing sebelumnya atau natural hedge. Nah, selain itu di sini tuh adalah kalau kita beli terkait dengan aset ya. Selain ekspor impor tuh terdapat transaksi lain yang dilakukan dengan mata uang asing itu contohnya perolehan aset tetap yang digunakan di luar negeri. Misalnya entitas beli tanah atau bangunan di luar negeri. Menurut PSAK 16 itu aset tetap gitu ya, bahwa suatu aset diukur berdasarkan biaya perolehan awal. Nah, bagaimana kita mengakui aset tersebut gitu ya? Oke, tetap seperti biasa ya, metodenya biaya historis ya. Oke. Karena aset tetap itu kan bukan bukan aset keuangan, jadi nggak perlu disesuaikan di akhir periode. Yang perlu disesuaikan itu kalau ada utang pakai mata uang asing. Paham ya? Jadi aset tuh nggak perlu disesuaikan nilai kursnya di akhir periode. Nah, ini contohnya beli tanah ya. Teman-teman nanti baca halaman 9.6 tuh halaman 339. 339 PT Nusantara. 3,5. Tolong teman-teman ini nanti dicoret ya. Halaman 339 itu 1 Juni 2020 bukan 1 Januari 2020. Oke. Tolong dicoret 1 Juni 2020. Oke. Dia beli tanah ya 3.500 kali nilainya 1 juta. Utang ya Malaysian MYR ya. Di ringgit, Malaysia ringgit. Oke. Jadi nggak perlu ada penyesuaian di akhir periode. Sebenarnya nanti kalau perlu penyesuaian itu di tanggal 31 Desember ini belum nggak saya munculkan ternyata. Lihat halaman 339 itu tolong dilihat 3.400 ya. Jadi nilainya turun, utangnya jadi turun. Kalau utangnya turun berarti untung apa rugi? Untung ya. Ya, utangnya dikurangi 100 juta karena turun 100 ya. Keuntungannya debit. Itu nanti keterangannya kamu ganti ya, Mbak, Mas. RP 3.500 dikurangi 3.400. Oke, kalau revaluasian tuh berarti kalau tadi nilai historis, kalau revaluasian itu kita lihat adanya surplus revaluasi ya. Jadi kalau ada nilai surplus revaluasi kayak revaluasian biasa tapi di tanggal tertentu ya. Nah, kalau pada saat tanggal revaluasian kita juga menyesuaikan nilainya. Ya. Dan 31 Desember seperti biasa, liabilitas dan aset keuangan.
ya hanya utangnya aja. Oke. Terakhir, bagaimana penyajian pengungkapan transaksi mata uang asing pakai PSAK 10. Oke, jumlah selisih diakui laba rugi, gitu ya, kecuali untuk selisih nilai tukar yang timbul pada instrumen keuangan. Ya, pakai laba rugi. Nah, selisih nilai tukar neto, ya, diakui di penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas terpisah. Ya, jadi ada dua loh ya. Nilai yang pertama, jumlah dari selisih nilai tukar yang diakui dalam laba rugi. Ya, kecuali untuk nilai tukar yang instrumen keuangan yang diukur pakai PSAK 71. Yang kedua, selisih nilai tukar neto, kayak tadi ada neto, ada untung, ada rugi, itu dicatatnya di penghasilan komprehensif lain, sama sebenarnya di laba rugi ya, tapi kita lihat komponennya, tapi penghasilan komprehensif ini diakumulasikan dalam komponen ekuitas terpisah dan direkonsiliasi di awal dan akhir periode. Nah, ketika mata uang fungsional dan mata uang pelaporan berbeda, maka entitas tersebut harus mengungkapkan perbedaan alasan. Begitu teman-teman ya. Kita lihat contoh di halaman 342 ya dan 343. Ini contoh perusahaan yang penyajiannya seperti ini. Nanti teman-teman bisa melihat di laporan keuangan ya untuk minggu pertemuan selanjutnya. Sekalian dicari aja gitu ya sebelum lebaran gitu ya, sebelum sibuk di perusahaan yang mau kalian tuju gitu ya. Nanti teman-teman bisa dibaca di pilihan ganda halaman 345 ya. Nanti ada tugas juga, sebuah perusahaan melakukan transaksi dengan mata uang asing pada tanggal 1 Desember. Oke, ini dilihat ya, nilai tukar mata uang asing fungsional mengalami perubahan dan mengakibatkan kerugian. Oke, jadi kalau ada naik dan untung, maka neto ya. Tadi kalau neto berarti di penghasilan dari operasi berjalan tahun 2020 gitu ya. Jadi kalau neto, nah, atau melaporkan sebagai komponen terpisah ya, kita lihat neto. Oke, itu dilihat di depannya. Oke, nanti ini pelaporan penyajian ya. Terus nomor 3 itu investasi saham sama wesel bayar. Oke, wesel bayar itu berarti utang. Nah, nanti dilihat kalau utang sama aset kan beda. Jadi kalau nilainya naik, mana yang untung dan mana yang rugi gitu kira-kira. Silahkan dipelajari dulu bukunya, terus nanti kerjakan kuisnya. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.